Salam pemuda. Salam. Salam pemuda. Salam. Pemuda alas tengah. Bersama maslahat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Minggu tanggal 9 Januari tahun 2022, kita atas nama Pemuda Desa Alas Tengah Paiton akan berdiskusi serasian kecil-kecilan tentang kepemudaan. Bersama kita sudah hadir yaitu Mas Ibro Malisi sebagai anggota DPRD Kota Kabupaten Kota Probolinggo. Dalam hal ini marilah kita awali pertemuan agar pertemuan ini tambah bermanfaat dan barokah dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tema diskusi kita kali ini yaitu tentang bagaimana menjadi seorang pemuda yang milenial, religius dan produktif. Begini Mas Bro, kita atas nama pemuda desa di Desa Alas Tengah Paiton, kita buat komunitas, alhamdulillah sudah bisa melaksanakan banyak kegiatan sosial, terus keagamaan, dan kita sudah sekarang mengembangkan ekonomi. Nah, cuma teman-teman yang di sini ini rata-rata ya mohon maaf di pendidikannya hanya tingkat SMA saja. Nah, bagaimana kita minta motivasi kepada Mas Ibro agar pendidik tidak S1 dan tidak sarjana itu jangan pernah minder untuk produktif. Kira-kira bagaimana? Ya, terima kasih Mas Zainul dari Pemuda Desa Alas Tengah. Pertama saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemuda Desa Alas Tengah yang memiliki keinginan dan ikhtiar untuk mengembangkan kreativitas, ide dan gagasannya. Saya Ibro Malisi, pertama saya melihat bahwa pemuda hari ini itu adalah generasi masa yang akan datang. Pemuda hari ini merupakan representasi dari wajah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajah dari Kabupaten Probolinggo, wajah dari Desa Alas Tengah untuk 20, 15 atau 20 tahun ke depan. Maka pemuda ini merupakan aset. Nah, tentu pemuda itu memiliki latar belakang. Setiap pemuda saya meyakini dia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang mari kita sama-sama topang sebagai bentuk sebuah peluang. Nah, jadi pemuda ini bentuklah sebagai peluang. Saya sangat mengapresiasi jika dibandingkan dengan pemuda banyak di desa yang lain misalkan, dan mudah-mudahan tidak, itu kan banyak berpengaruh kepada pergaulan yang bebas, dekat dengan minuman keras, bahkan dekat ke narkoba. Maka melalui komunitas itu mestinya harus ditopang atau ada kegiatan-kegiatan yang bernilai positif. Kan begitu ya. Hari ini sektor ekonomi perlu ditingkatkan. Pemuda itu harus mengambil peran yang sangat besar dan sangat signifikan agar minimal pada tingkat desa itu memiliki sebuah pengakuan dari masyarakat sekitar. Nah, sektor usaha kecil dan menengah itu sebenarnya salah satu penopang ekonomi negara kita. Jadi di saat negara kita COVID misalkan, di negara-negara maju itu COVID dan mengalami degradasi ekonomi, mengalami kesulitan ekonomi, kenapa kok Indonesia bertahan? Karena memang ditopang oleh sektor usaha kecil menengah itu. Nah, makanya harapan saya komunitas ini harus memiliki legalitas dulu, Pak. Legalitas ya. Apakah bentuk pokmas atau lebih tinggi misalkan bentuk perkumpulan yang berbadan hukum, atau kemudian pemuda ini hanya menjadi pokmas didistribusikan minimal pada tingkat desa, ada namanya di desa itu badan usaha milik desa, Pak. Ya, BUMDes. Seperti di Pantai Buah ini kan dikelola oleh BUMDes. Hari ini pemerintah memberikan sektor mengalokasikan anggaran untuk BUMDes, Pak. Untuk BUMDes, maka itu harus dijadikan peluang. Bagaimana memahaminya? Kita lihat setidaknya potensi pada desa itu. Apa yang ada di potensi di desa itu? Semisal ada ruang yang terbuka yang bisa dijadikan sebuah tempat wisata atau wahana, pemuda harus mengambil peran dalam hal pembiayaan. Maka itu bisa kita cantolkan kepada anggaran
kepada badan usaha milik desa. Sepanjang pertanggungjawabannya baik, benar, tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan, BUMDes itu harusnya digerojok dana lebih besar, Pak. 100 juta, 200 juta, tahun berikutnya 100 juta, itu boleh BUMDes itu. Ya, kalau melihat pada kebijakan pemerintah kaitan dengan alokasi anggaran desa. Nah, ini harus ditangkap oleh pemuda, Pak. Begitu, Mas. Nah, terus kira-kira untuk ini kan sebetulnya teman-teman pemuda desa Alas Tengah sudah hampir 2 tahun berjalan kegiatan. Jadi kita sudah juga mengembangkan di medsos, di media. Nanti ya para hadirin, para penonton ya minta bantuan subscribe dan share-nya pemuda desa Alas Tengah. Kira-kira untuk mengurusi legalitas resmi itu sendiri bagaimana? Ya. Kita masih kekurangan informasi dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau ke ranah Pokmas, Pak, ada Pokmas, kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat itu dibentuk oleh masyarakat yang di-SK oleh kepala desa, tembusan kepada camat, Pak. Caranya bagaimana? Kumpulkan berapa orang, 5 sampai 10 orang atau lebih banyak tidak masalah. Itu adalah pendiri Pokmas, lalu buat struktur kepengurusan. Mengundang aparatur dari pemerintah desa, kemudian setelah selesai susunan kepengurusannya diajukan kepada pemerintah desa, Pak, untuk mendapatkan surat keputusan tentang Pokmas. Terserah, misalkan Pokmasnya dikasih karena sampean sudah brandingnya apa, Pemda. Tidak apa-apa, Pokmas Pemda. Tidak masalah. Nanti diuraikan arahnya kemana. Pokmas itu pasti memiliki visi dan misi. Oh, tujuannya misalkan visi itu kan satu, Pak. Misi, langkah-langkah yang harus dilakukan. Visinya apa? Misalkan menciptakan lapangan pekerjaan menuju desa Alas Tengah tanpa pengangguran. Nah, misalkan itu visi. Maka tujuannya bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Apa langkah konkretnya? Oh, misalkan desa nih ada peluang apa di desa Alas Tengah itu? Oh, semisal ada tanah bengkok yang belum dikelola oleh pemerintah desa, kelola melalui Pokmas itu. Nanti dikerjasamakan dengan pemerintah desa. Itu kalau kelompok Pokmas. Pokmas tidak hanya setelah itu kita bisa ngajukan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pak. Melalui Pokmas itu? Iya, legalitasnya harus Pokmas. Berarti legalitas Pokmas itu bukan dari akte notaris atau dari... Enggak, jadi Pokmas makanya organisasi itu sebenarnya ada 2, Pak. Pertama itu adalah Pokmas yang pengesahannya atau legalitasnya itu cukup kepala desa. Jadi surat keputusan kepala desa tentang Pokmas, tapi ditembuskan kepada camat. Jadi tapi begitu. Tidak masuk ke ranah Karang Taruna itu kan? Tidak, Pak. Ya? Beda Pokmas sekarang. Jadi di dalam instrumen infrastruktur desa itu ada lembaga desa, Pak. Nah, kalau zaman ini adalah kelompok masyarakat, Pak. Begitu. Nah, kemudian yang kedua ada juga lembaga berbadan hukum. Namanya itu kalau dulu LSM atau apa, kalau sekarang dijadikan satu, namanya perkumpulan. Jadi termasuk NU, Ansor, Fatayat, Muslimat, itu adalah lembaga perkumpulan, Pak. Kalau di dalam Menteri Hukum itu perlu dilegalkan atau perlu disahkan di notaris melalui badan hukum perkumpulan namanya itu. Jadi kalau Pokmas cukup kepala desa, ya. Tapi tetap dianggap sah itu kan? Sah, karena sampean itu merupakan lembaga yang diakui dan disahkan keberadaannya melalui kepala desa dan ditembuskan kepada camat. Nanti bisa, Pak. Jadi Pokmas melalui dana desa. Oh, Pokmas ini ingin misalkan ya membuat kayak semacam ini begitu ya. Boleh, Pak. Begitu ya, rest area atau misalkan apa potensinya di Pokmas. Oh, sebagai bentuk di bidang ekonomi misalkan buka usaha fotokopi, boleh, Pak. Dari mana anggarannya? Dari pemerintah desa. Ya tentu harus komunikasi baik-baik dengan desa, Pak. Nah, di desa ada namanya badan usaha milik desa, pengelolanya Pokmas, begitu, Pak. Rumahnya berkolaborasi. Sangat bermanfaat sekali. Berarti ini ada peluang bagi kita biar kita istilahnya tidak menjadi anak tiri yang tidak punya legalitas. Ya. Kita punya banyak kegiatan, punya banyak hal-hal yang bermanfaat sudah bisa kita berikan kepada masyarakat, tapi kita belum punya legalitas. Ya hanya kumpul-kumpul seperti ya, ini. Jangan Eman. Jadi saran saya habis pertemuan ini mengumpulkan
sowan lah kepada kepala desa bahwa kita ingin dirikan Pokmas. Nanti termasuk bisa disupport oleh Pak Muzamil selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak. Jadi melalui Pokmas dasar hukumnya, pengajuannya. Jadi Pokmas ini butuh apa? Ajukan. Nanti dilakukan survei sesuai, nanti diberikan bantuan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah ada peluang informasi baru bagi kita. Intinya kita sebagai generasi muda tidak bisa diam. Kita harus mencari dan mengambil peluang itu agar kita bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada desa dan masyarakat tempat kita tinggal, yaitu di Desa Alas Tengah. Yang terakhir mungkin ini Mas, terkait religius. Soalnya kan zaman sekarang terkadang ketika peradaban sama budaya itu maju, kadang nilai-nilai religius itu hilang di desa dan di masyarakat. Terutama sekarang pergaulan bebas, terus minum-minuman sama mabuk-mabukan. Gimana tanggapannya si Bro? Iya, karena memang kecenderungan itu harus diakui tidak hanya ada di kota-kota. Kecenderungan minuman keras, kemudian narkoba, bahkan merokok yang belum cukup umur itu hampir dilakukan sekarang, tidak hanya di kota tapi sudah masuk ke desa-desa. Maka bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh pemuda? Ya memang pertama adalah melakukan kegiatan yang memiliki nilai positif tadi, Pak. Nah, seperti kegiatan-kegiatan hari besar, tetapi pemuda itu harus memiliki transformasi. Artinya apa? Memiliki pola yang berbeda dengan bapak-bapak kita. Contoh misalkan pada peringatan Maulid Nabi, kalau orang-orang tua kita semisal itu kan mengadakannya peringatan Maulid, serakalan kan begitu ya. Maka pemuda tidak boleh, jangan pada sektor itu. Kan begitu. Sektornya adalah tetap melibatkan pemuda, semisal mengadakan kegiatan cerdas cermat, lomba pidato tentang sejarah Maulid Nabi. Nah, itu kan secara otomatis bisa menanamkan kepada masyarakat di Desa Alas Tengah, setidaknya ketika ada lomba pidato misalkan lomba pidato tentang sejarah kelahiran Rasulullah, maka secara tidak langsung para calon peserta kan begitu itu akan belajar tentang bagaimana sejarah Rasulullah lahir. Kemudian diadakanlah acara itu. Setelah ada acara maka pendengar juga ikut mendengarkan tentang bagaimana sejarah Rasulullah. Nah, sehingga religiusnya di situ masuk baik bagi pendengar ataupun peserta. Nah, hal-hal yang seperti itu yang perlu dilakukan sehingga agama atau pemahaman agama kita secara otomatis juga bisa tertanam kepada para pemuda-pemuda. Tentu kalau yang begitu-begitu itu harus perlu dikonsultasikan dengan tokoh agama setidaknya di Desa Alas Tengah. Nah, itulah mungkin hal-hal yang dapat dilakukan dalam rangka menanamkan nilai-nilai agama kepada pemuda-pemuda hari ini. Tentu dengan cara yang berbeda dengan yang sudah dilakukan oleh orang tua dan sesepuh kita. Berarti harus ada inovasi dan kreativitas kegiatan. Ya. Oke, sementara mungkin cukup. Ya, terima kasih. Pak Subro masih banyak kegiatan sama agenda yang lain mungkin ya. Terima kasih sekali lagi kepada para penonton yang melihat diskusi kita pada kesempatan hari ini. Kita juga minta kepada nanti Pak Subro ya di subscribe channel kita Pemuda Desa Alas Tengah di YouTube agar kita tambah memberikan manfaat dan maslahat lebih banyak lagi. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Salam pemuda. Salam pemuda. Salam Pemuda. Punya mutu bersama tebar manfaat dan maslahat. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo foto dulu bersama. Bisa foto? Bisa lah. Jagun foto. Tapi hebat.